Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Mari kita mulai ibadah tengah minggu kita, gereja kita Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari kita persiapkan keberadaan kita saat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kami kembali di hadapan-Mu saat ini Bapa. Dengan segala keberadaan kami mohon, layakkan, pantaskan kami ada di hadapan-Mu. Tolong kami untuk kami bisa terus diproses menjadi manusia baru, manusia Allah yang berkenan bagi-Mu. Segala puji syukur, kemuliaan, kehormatan hanya layak bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mensyukuri begitu besar berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, Bila Ku Hitung-Hitung. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung, bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta
segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Tolonglah kami Bapa, buatlah agar jiwa kami merindukan-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak akan mampu membuat jiwa kami merindukan-Mu. Buat jiwaku merindukan-Mu, hanya Kau yang ku rindukan. Buat jiwaku menantikan-Mu, hanya Kau kehausanku. Buat jiwaku, buat jiwaku merindukan-Mu, hanya Kau yang ku rindukan. Buat jiwaku menantikan-Mu, hanya Kau kehausanku. Tuhanku, air kehidupan yang selalu ku butuhkan. Selamanya ku tak dapat hidup tanpa diri-Mu. Seperti rusa, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan-Mu. Hanya diri-Mu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupanku, seperti rusa, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan-Mu. Hanya diri-Mu satu-satunya yang ku ingini di bumi
kita berdoa. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu, kiranya Engkau berbicara melalui hamba, dan hamba akan men-sharingkan firman-Mu kepada setiap orang dan anak-anak-Mu, Bapa, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati, jadikan hamba menjadi saluran berkat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Kita baca, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan kekristenan kita, di mana kekristenan dengan pengharapan itu adalah sesuatu hal yang tidak terpisahkan, seperti dua sisi koin yang tidak dapat terpisahkan, yang mana kekristenan kalau tanpa pengharapan adalah absurd. Artinya absurd adalah tidak ada artinya, atau aneh, atau konyol. Kemudian kalau pengharapan tanpa kekristenan adalah harapan kosong tentunya Bapak Ibu, di mana tidak ada harapan, yaitu pengharapan yang kosong maksud saya. Nah, kalau pengharapan kita dalam kekristenan akan ditujukan hanya pada dunia ini saja, atau hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, kita adalah orang yang paling malang. Kita juga adalah orang, maksud saya, mempunyai pengharapan yang sia-sia tentunya. Artinya bahwa kita tidak menghargai akan pengorbanan Kristus. Sama saja bahwa kita menghina akan pengorbanan Kristus. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memberikan solusi untuk menawarkan pengharapan yang jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini, yaitu pengharapan atas adanya kebangkitan untuk hidup dimuliakan bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Nah, ini adalah bisnis pada gereja Bapak Ibu, yaitu bisnis kekekalan. Dalam ayat 26 tadi, kita baca ayat yang tadi, di mana musuh yang terbesar daripada manusia adalah di mana Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Inilah musuh terbesar daripada manusia, Bapak Ibu. Yaitu mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Inilah keistimewaan daripada orang-orang yang mengikut Kristus, yaitu akan mempunyai hidup yang kekal, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita ditebus oleh Kristus, maka orang-orang yang ada di dalam Kristus akan memiliki yang namanya pengharapan, di mana pengharapan akan surga yang kekal.
Pengharapan akan surga yang mulia di mana di dalamnya ada kebahagiaan dan kesenangan yang tidak dapat digambarkan dengan apapun. Dan tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Manusia tidak bisa memiliki kata untuk mengungkapkan tentang keindahan daripada kekekalan nanti. Dalam Wahyu 21 ayat 5 mengatakan bahwa lihat aku akan menjadikan segala sesuatu yang baru. Kemudian dalam Wahyu 21 ayat 4 menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa di sana nanti tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita. Dalam Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 19, berkata bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi kamu bukan dari dunia ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 mengatakan, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Nah, kemah di sini ini berarti bahwa berbicara tentang tempat yang sementara, berbicara tempat yang tidak menetap. Dalam Filipi 3 ayat 20, Paulus berkata, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tahukah bahwa iblis itu telah mengelabui kita, di mana kalau dia menawarkan kenikmatan hidup di dunia ini supaya kita terikat pada keindahan dunia ini, Bapak Ibu. Nah, banyak orang hidup di dunia ini hanya untuk menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini, termasuk di dalamnya orang Kristen. Dan mereka berpikir bahwa dunia ini memberikan kebahagiaan yang hakiki, padahal tidak demikian, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iblis tidak secara terang-terangan sebetulnya minta dia disembah. Tidak pernah kita mendengar bahwa iblis minta bahwa, nah, sembahlah aku, ayo sembahlah aku. Itu tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi iblis itu mau mensupkan dirinya kepada misalnya harta di dunia ini, mobil mewah, rumah mewah, dan kenikmatan hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Sehingga manusia bisa menikmati keindahan kenikmatan yang ada di dunia ini, dan manusia itu bisa terikat sehingga manusia itu tidak lagi bisa mengasihi Allah. Dan disinilah kelicikan daripada iblis, agar manusia itu bisa terikat, Bapak Ibu. Dan inilah tujuan daripada iblis, di mana agar manusia itu dibawa ke neraka selama-lamanya bersama dengan dia. Dia ingin membawa manusia sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke dalam neraka dengan menikmati kenikmatan dunia ini tentunya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat apa sih yang kita bisa nikmati dalam segala apa yang di dunia ini, tentu adalah batasnya, di mana kenikmatan di dunia ini tidak pernah
bisa memberikan kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Tentu kenikmatan yang kita alami di dunia ini adalah kenikmatan yang sangat terbatas. Misalnya kita harta, bahwa kalau kita mempunyai harta tetapi ngengat dan karat akan memakannya. Misalnya apa? Misalnya kuliner. Tentu orang pasti makan tidak melebihi dari 2 piring, Bapak Ibu. Misalnya apa lagi? Misalnya narkoba, seperti narkoba. Orang bisa menikmati narkoba pada saat itu dengan menikmati di mana dosisnya akan bertambah terus, dan ketika kenikmatan tersebut sudah tidak bisa dinikmati lagi oleh karena dia bisa namanya sakau, dan sakau itu menderita sekali, Bapak Ibu. Misalnya kekayaan, tidak ada yang bisa menandingi. Maksud saya mau membuat cara berpikir kita, membuka cara berpikir kita. Misalnya, ada sosok manusia yang menikmati kehidupannya di bumi ini. Nah, sosok tersebut adalah Salomo. Nah, Salomo dalam segala kenikmatan yang dimilikinya, tidak ada yang bisa menandingi kenikmatan yang hidup yang dimiliki oleh Salomo. Kalau kekayaannya, tidak ada yang bisa menandingi kekayaan daripada Salomo. Kita lihat di 1 Raja-Raja 10 ayat 23, di mana Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan. Nah, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah diberikan Allah di dalam hatinya. Nah, oleh karena Salomo banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan pada masa itu, maka raja-raja akan menghadap kepada Salomo membawa upeti. Pada waktu dulu kan ketika kerajaan ditaklukkan, maka raja tersebut harus memberikan upeti kepada kerajaan yang menaklukkannya, Bapak Ibu. Nah, dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14, kita bisa melihat bahwa kekayaan Salomo. Kita baca, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Nah, hitungan dari 1 talenta sama dengan 32 kilogram. Artinya 32 kilogram itu dikali 660 talenta, sama artinya bahwa sekitar 21.312 kilogram. Artinya dikonversi lagi dengan gram, artinya 21.312.000 gram. Berarti kalau dikonversi kepada ton, itu sekitar 21 atau 22 ton setiap tahun. Dikalikan dia 40 tahun, karena dia 40 tahun berkuasa. Jadi 841 ton. Bayangin, tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Salomo. Begitu juga istri. Dia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Jadi tidak ada orang yang bisa menandingi kenikmatan hidup daripada Salomo. Tetapi Salomo berkata ketika dia menulis kitab Amsal, dia menulis bahwa segala sesuatu adalah sia-sia.
di mana kenikmatan tidak membuat jiwa manusia puas secara hakiki, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Filipi 3 ayat 21, di mana dia berkata bahwa yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini berarti Bapak Ibu bahwa kita akan memiliki tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus itu ketika dia bangkit. Bisa diraba dan bisa berinteraksi dan naik ke surga. Ketika tubuh kita ini naik ke surga, tentu tubuh kita ini sekarang tentu akan hancur, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus mempunyai namanya tubuh kemuliaan. Nah, betapa luar biasanya tubuh kemuliaan ini. Tubuh yang tidak pernah mati, yang tidak pernah berhenti beregenerasi atau tubuh kekal. Nah, dalam Lukas 29, Yesus berkata, "Aku bukan hantu." Dia berkata, "Adakah di antara kamu yang mempunyai makanan?" Dan kemudian mereka memberikan Tuhan Yesus ikan, lalu Tuhan Yesus memakannya. Nah, Yesus di sini sudah mendemonstrasikan di mana tubuh kemuliaannya ketika dia menjumpai murid-muridnya setelah ia bangkit. Yesus membawa mereka keluar dari kota sampai dekat Betania dan kemudian dia terangkat ke surga. Yang pasti Bapak Ibu, kita juga akan mengalami kebangkitan tubuh seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus ini. Katakan amin. Dalam Roma 8 ayat 11, kita buka dalam Roma 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Inilah pengharapan daripada kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dapat disimpulkan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah bukti ketuhanan Yesus. Hanya Tuhanlah maksud saya yang mengalahkan maut. Kemudian peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena apa yang terjadi pada Kristus adalah nubuatan dari kitab sebelumnya, yaitu Perjanjian Lama. Dan kemudian peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah menjadi dasar adanya kehidupan di balik kematian. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menolak kematian dan kebangkitan Yesus itu sama dengan menolak daripada substansi daripada kehadiran Allah. Tentunya juga menolak keselamatan, Bapak Ibu. Nah, orang di luar Kristen menganggap bahwa kematian Kristus adalah sebagai kegagalan, di mana Tuhan itu kok bisa mati. Tetapi justru bahwa kematian Kristus itu adalah kemenangan bagi kekristenan. Sebagai kemenangan, karena dia bangkit pada hari ketiga. Jadi, Injil kehilangan substansi atau kekuatan kalau dianggap Yesus tidak bangkit dari kematian. Dengan kata lain, tidak ada lagi artinya seorang percaya kepada Injil.
ketika ia menolak kebangkitan dari kematian. Karena esensi Injil terletak pada peristiwa daripada kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Jadi dasar kekristenan terletak pada peristiwa kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan adalah pengharapan daripada kekristenan. Paulus berkata, Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Marilah kita bersenang-senang selama ada di dunia ini, makan, minum, berfoya-foya, nikmati dunia ini seindah-indahnya, karena hidup hanya sekali. Tetapi karena ada kebangkitan, maka kita juga punya pengharapan bahwa kita juga akan dibangkitkan untuk masuk ke langit baru dan bumi baru. Inilah pengharapan dari kita, Bapak Ibu, di mana kita akan dibangkitkan, tubuh kita ini yang fana ini ketika manusia masih hidup dengan sekejap mata akan diubah. Dan ketika Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus hadir dan datang kedua kalinya ke dunia ini, maka orang-orang yang hidup masa sekarang ini, maka tubuh yang ada ini akan sekejap mata digantikan dengan tubuh kemuliaan. Dan orang-orang yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan. Inilah pengharapan daripada kita, Bapak Ibu, yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Bersyukurlah kita bisa percaya kepada Kristus, sehingga nanti ketika Dia datang kedua kalinya, kita akan dibawa kepada kemuliaan bersama dengan Dia. Dan Tuhan Yesus berkata, Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan Aku akan datang ke dunia ini untuk membawa kamu ke sana, supaya nanti di mana Aku ada, kamu pun juga berada. Inilah pengharapan yang sesungguhnya yang kita harapkan nanti ketika Tuhan Yesus datang. Pengharapan yang pasti. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang kami terima, di mana kami akan mempunyai pengharapan akan kebangkitan bersama dengan Engkau. Nah, pengharapan inilah yang kami nantikan selama hidup di dunia ini, supaya kami terus menantikan pengharapan ini di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah firman ini bisa termateraikan bagi pendengar, supaya mereka berharap bahwa Engkau memberikan kebangkitan, kepastian kebangkitan di dalam Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Bapa yang mulia. Haleluya. Amin. Tuhan berkati